Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dinda Dwi Pertiwi dengan NIM 202305010340 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen sebagai tugas ujian akhir semester. Untuk lebih lanjutnya, let's check it out. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas 7 sub pembahasan. Yang pertama, analisis pengambilan keputusan jangka pendek production aspect. Yang kedua, sistem manajemen biaya dan activity based management. Yang ketiga, standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Yang keempat, sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Yang kelima, akuntansi pertanggungjawaban dan total quality management. Yang keenam, investment center dan transfer pricing. Kemudian yang ketujuh, hybrid product costing. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu analisis pengambilan keputusan jangka pendek production aspect. Nah, jadi pengambilan keputusan jangka pendek atau yang dikenal sebagai tactical decision making merupakan pengambilan keputusan berskala kecil dengan tujuan memilih di antara beberapa alternatif strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Nah, adapun 4 kategori keputusan dalam jangka pendek ini. Yang pertama, apakah kita membeli atau membuat produk tersebut? Kemudian yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Kemudian yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Nah, yang keempat, menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, adapun teori pengambilan keputusan dalam manajemen, yaitu yang pertama keputusan rutin, yaitu keputusan yang sering diambil secara berulang. Kemudian, keputusan khusus yaitu keputusan yang berkaitan dengan masalah yang spesifik. Nah, kemudian adapun konsep-konsep biaya dalam pengambilan keputusan jangka pendek, yaitu yang pertama ada sunk cost, yaitu biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan tidak dapat dikembalikan. Kemudian yang kedua ada opportunity cost, yaitu kesempatan yang hilang karena perusahaan memilih suatu alternatif tertentu dibandingkan dengan alternatif lainnya. Kemudian yang ketiga, relevant cost, yaitu biaya yang digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu sistem manajemen biaya dan activity based management. Nah, jadi manajemen biaya adalah proses perencanaan, pengendalian dan pengawasan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan bisnis atau suatu proyek untuk memastikan bahwa semua pengeluaran terkendali sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Nah, proses ini meliputi seperti perencanaan anggaran, pengendalian pengeluaran, analisis variansi, dan pelaporan agar hasil akhir sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Nah, kemudian activity based management adalah suatu pendekatan yang terintegrasi di seluruh sistem yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dihasilkan. Nah, adapun komponen utama sistem manajemen biaya ini yaitu perencanaan sumber daya, perkiraan biaya, penganggaran, dan kontrol biaya. Nah, adapun manfaat yang diperoleh dalam menggunakan activity based management ini. Yang pertama yaitu fokus yang lebih tajam pada prospek yang bernilai tinggi. Kemudian yang kedua, personalisasi yang lebih baik. Kemudian meningkatkan kolaborasi antara pemasaran dan penjualan. Nah, kemudian ROI yang lebih tinggi. Oke, baik, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Jadi, standar costing atau biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah produk tertentu selama satu periode. Nah, biaya ini ditetapkan sebelum proses produksi dimulai dan berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengontrol pengeluaran biaya dalam
kegiatan produksi. Jadi biaya standar ini yaitu biaya yang ditetapkan sebelum dilakukannya produksi tersebut. Nah, pengukuran kinerja manajemen juga diperlukan untuk memastikan bahwa sumber-sumber input sudah digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan suatu perusahaan. Nah, adapun jenis-jenis biaya standar, yang pertama yaitu standar teoritis, yang kedua standar biaya waktu yang lalu, yang ketiga standar normal, dan yang keempat standar pelaksanaan terbaik. Nah, adapun penentuan biaya standar itu ada 3. Yang pertama biaya bahan baku. Nah, penentuan standar kuantitas bahan baku dimulai dari penetapan spesifikasi produk, baik itu dari ukuran, bentuk, warna, karakteristik pengelolaan produk maupun mutunya. Kemudian biaya tenaga kerja standar, yaitu bagaimana menentukan jam tenaga kerja dan upah yang telah ditetapkan. Kemudian biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini sistem biaya standar perlu dibuat anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa kisaran kapasitas. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Jadi, anggaran biaya fleksibel itu adalah schedule biaya yang menunjukkan bagaimana masing-masing biaya akan berubah dengan perubahan volumenya, output atau aktivitas. Nah, dengan demikian anggaran fleksibel menyatakan hubungan antara volume dan biaya dalam suatu relevan range volume yang terbatas. Nah, anggaran fleksibel bertujuan untuk memberikan umpan balik secara lebih sering yang dibutuhkan oleh para manajer untuk menerapkan pengendalian dan menjalankan rencana yang efektif. Nah, kemudian support activity cost, yaitu alokasi biaya departemen pendukung digunakan untuk menentukan harga jual produk atau jasa, mengevaluasi kinerja operasional, dan dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Nah, namun dalam metode alokasi biaya ini, departemen pendukung memerlukan juga informasi yang cukup akurat tentang volume produksi atau jumlah unit jasa yang diberikan. Nah, adapun langkah-langkah membuat anggaran fleksibel. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian, pisahkan keseluruhan biaya tersebut pada tingkat variabel per unit kegiatan. Kemudian, tentukan berapa banyak yang harus dibelanjakan untuk berbagai pengeluaran yang terjadi selama periode tertentu. Kemudian, hitung aktivitas pembiayaan bisnis yang berbeda. Kemudian, identifikasi biaya mana saja yang masuk dalam kategori biaya variabel dan biaya tetap. Nah, kemudian adapun varian anggaran fleksibel, yaitu yang pertama varian aktivitas, varian pendapatan dan pengeluaran, laporan kinerja kombinasi antara varian aktivitas. Kemudian yang keempat yaitu laporan kinerja dalam organisasi nirlaba. Kemudian yang terakhir laporan kinerja dalam pusat biaya. Oke, baik, kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu akuntansi pertanggungjawaban dan total quality management atau disingkat dengan TQM. Nah, jadi akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu pusat tanggung jawab dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang dapat bertanggung jawab terhadap aktivitas dalam divisi yang dilakukan. Nah, dalam akuntansi pertanggungjawaban ini terdiri juga dari 4 karakteristik, yaitu yang pertama penetapan tanggung jawab, yang kedua penentuan ukuran kinerja, dan yang ketiga evaluasi atau penilaian kinerja. Kemudian yang keempat pemberian penghargaan atau hukuman. Nah, adapun struktur akuntansi pertanggungjawaban, yaitu yang pertama struktur fungsional, yaitu membagi wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya, seperti manajemen produksi, marketing, operasional, keuangan, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu produk, yaitu menetapkan dan memberi tanggung jawab kepada manajer di bawahnya sesuai dengan produk yang sudah dikelompokkan. Kemudian yang ketiga yaitu struktur geografis, yaitu menetapkan dan memberi tanggung jawab kepada manajer
manajer-manajer sesuai dengan wilayah tugasnya. Nah, kemudian di sini ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Nah, baik, kita masuk pada pembahasan yang keenam, yaitu investment center dan transfer pricing. Nah, jadi investment center adalah salah satu bagian atau unit dalam struktur organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan serta mengukur kinerja berdasarkan hasil laba yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan. Nah, di sini adapun peran investment center dalam pengelolaan kinerja organisasi, yaitu mengoptimalisasi pemanfaatan aset, mengukur kinerja divisi, pengambilan keputusan yang strategis, kemudian meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, kemudian yang terakhir mendorong inovasi. Nah, adapun metode yang digunakan dalam transfer pricing ini, yaitu yang pertama ada comparable uncontrolled price method, yaitu metode membandingkan harga transaksi antara entitas afiliasi dengan harga yang berlaku pada transaksi serupa antara entitas yang tidak terafiliasi. Kemudian yang kedua ada resale price method, yaitu menghitung harga transfer berdasarkan harga penjualan akhir kepada pihak ketiga. Kemudian yang ketiga ada cost plus method, yaitu harga transfer dihitung dengan menambahkan margin laba atas biaya produksi atau layanan. Kemudian yang keempat ada transaction net margin method, yaitu membandingkan rasio laba bersih dari suatu transaksi afiliasi dengan rasio laba bersih yang dicapai oleh perusahaan independen dalam transaksi serupa. Kemudian yang kelima profit spill method, yaitu membagi laba gabungan dari transaksi antara entitas afiliasi berdasarkan kontribusi masing-masing entitas terhadap nilai transaksi. Nah, adapun hubungan antara investment center dan transfer pricing dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, yaitu investment center sebagai unit akuntabilitas dan transfer pricing sebagai instrumen alokasi sumber daya. Kemudian, hubungan untuk meningkatkan kinerja keuangan, kemudian dapat mengoptimalisasi keputusan investasi dan pengaruh terhadap motivasi dan akuntabilitas, kemudian adanya efek regulasi pajak. Nah, baik, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang ketujuh tentang hybrid product costing. Nah, jadi hybrid product costing ini adalah metode perhitungan biaya produk yang menggabungkan dua pendekatan utama dalam sistem biaya, yaitu job order costing dan proses costing. Nah, metode ini digunakan dalam perusahaan yang memproduksi barang dengan karakteristik yang memerlukan pengukuran biaya, baik berdasarkan pesanan atau job order maupun berdasarkan proses produksi berkelanjutan. Nah, adapun karakteristik dari hybrid product costing ini, yaitu pertama, penggabungan dua sistem biaya, yaitu job order costing dan proses costing. Nah, kemudian yang kedua, fleksibilitas dalam penanganan berbagai jenis produk. Kemudian selanjutnya, pengalokasian biaya berdasarkan sumber yang tepat. Kemudian, dapat meningkatkan akurasi penetapan harga jual. Kemudian yang terakhir yaitu menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Nah, kita masuk pada studi kasus penerapan hybrid product costing ini, yaitu pada industri manufaktur otomotif. Nah, pada perusahaan otomotif sering memproduksi kendaraan dalam jumlah yang besar, dengan spesifikasi yang hampir seragam, menggunakan proses costing untuk menghitung biaya per unit kendaraan yang diproduksi. Namun, mereka juga menerima pesanan khusus dari pelanggan untuk kendaraan yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan individu. Jadi sesuai dengan kebutuhan pelanggan, yaitu misalnya penambahan fitur atau perubahan desain. Nah, untuk pesanan ini, perusahaan akan menggunakan job order costing untuk menghitung biaya berdasarkan pesanan khusus yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai mata kuliah akuntansi manajemen. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.